Kamu itu umat batu. Kamu kan sudah bilang kamu Islam. Sekarang saya tanya kamu, kalau kamu penuhi panggilan SWT, kamu kemana? Ayo jawab aja lah, ya. Biar kita buka-bukaan di sini. Tapi bukan buka-bukaan kemaluan ya, karena takut juga sih. Kalian anggap semua nanti soal selangkangan, ya kan? Ayo kau jawab aja. 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkaulah gunung batu, menyelamatkan aku dari kekerasan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, ya SWT. Sesudah kau penuhi panggilannya dan kau lihatlah wujudnya, yang menjadi pertanyaan, kok tega-teganya kamu sangkal itu wujud SWT? Jika kamu bicara tentang gunung batu di Alkitab, sangat jelas itulah yang dikatakan kiasan perumpamaan. Sedangkan kamu penyembah batu sangat jelas dan masih terbukti sampai detik ini bahwa kamu menyembah batu. Labbaik Allahumma labbaik. Takbir. Oke, alhamdulillah saudara bisa menanggapi VN saya, artinya Anda selangkah lebih maju untuk menuju kondisi di mana Anda bisa dikategorikan orang yang sehat. Anda menuduh umat Islam menyembah batu. Oke, kita bahas. Dan saya juga menuduh Anda menyembah kelamin laki-laki bernama Yesus. Kita buktikan yang mana yang sebenarnya yang valid, tuduhanmu atau tuduhanku. Bersedia enggak Anda membahas ini? Islam menyembah batu atau Kristen yang menyembah batu zakar manusia bernama Yesus? Gimana? Gak usah banyak kali. Ya, gak usah banyak kali action. Cuma pesan saya sama kamu, jangan coba-coba ini VN kau jual ke link YouTube-mu. Karena saya, rakyat Indonesia, harus tahu dananya itu nanti kau buat kemana. Karena saya tidak mau menjadi pesupport dana-dana teroris gitu loh, ya. Itu harus benar-benar itu kau pahami dulu. Jangan nanti VN orang kau jual ke link YouTube, tak taunya dananya kau buat support-support untuk apa? Untuk teroris. Kenapa ini saya katakan? Jangankan VN, kotak amal pun banyak digunakan untuk mensupport dana teroris, ya. Saudara hidup di Indonesia, hidup berdampingan dengan Muslim. Dengan kata lain, Anda adalah saudara kami juga. Dengan demikian, saya mengajak Anda untuk berdiskusi secara baik-baik. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan pernah menghujat. Karena bagi saya, menghujat Kristen itu adalah sama halnya saya menghujat saudara saya sendiri. Saya hanya ingin membantu Anda untuk memahami lebih jauh. Apakah umat Islam yang menyembah batu atau justru Kristen yang menyembah batu, yaitu biji zakar daripada Yesus. Anda menyembah Yesus, artinya Anda menyembah keseluruhan daripada diri Yesus. Tidak milih-milih, yang saya sembah adalah kepalanya, yang saya sembah hanya tangannya, saya tidak sembah kakinya. Tetapi Anda menyembah Yesus, artinya Anda menyembah seluruh badan Yesus termasuk biji zakarnya. Kita buktikan ini supaya kebenaran itu bisa terungkap dengan baik. Kita mulai daripada definisi menyembah. Apa yang Anda tahu tentang menyembah? Sebelum kita masuk ke dalam batu, baik batu menurut tuduhanmu maupun batu yang adalah fakta
sembahanmu. Silakan. Kamu itu bicara saudara hidup di Indonesia, dan kamu seolah klaim saya ini saudaramu. Ya, itu selayaknya. Tapi fakta daripada ajaranmu, sebenarnya kamu itu dilarang bersaudara kepada saya. Ya, itu kau baca nanti di Al-Maidah, itu ada. Yang kedua, masalah ketika saya menyembah Tuhan Yesus, terus kamu larikan soal ke Jakar. Apa hubungannya ke Jakar? Saya kasih contoh sama kamu. Emang kalau kamu bersujud sama bapakmu, emangnya Jakarnya juga kau sujudin? Nah, di sini aja kamu, ya, untuk secara berdiskusi aja otakmu sangat dangkal gitu loh. Sekarang saya katakan otakmu dangkal, pasti kamu bilang, oh kamu kasar, kamu itu fitnah kalau ngomong. Padahal bukan, karena terlalu akimu sangat jongkok lah, makanya kadang kalimat saya sangat tegas. Apa hubungannya coba ketika saya menyembah Yesus, kamu lari ke Jakar? Samakan aja kalau begitu tentang bapakmu. Kalau kau sembah itu bapakmu atau kau sujud sama bapakmu, berarti kau sembahi Jakarnya gitu. Memalukan sekali kamu. Lagian kamu kenapa? Kenapa kamu sangkal wujud daripada SWT-mu? Ada apa dengan kamu? Coba jelaskan juga. Ya, kalau soal kamu bilang apa arti definisi menyembah, masa iya 2021 kamu masih pertanyakan definisi soal menyembah? Kalau begitu, sangat tidak level saya kamu untuk berdiskusi. Jadi begini, saya diajarkan oleh agama saya, ya, untuk menyayangi seluruh makhluk, selama makhluk itu tidak merusak atau punya niat yang buruk atau ingin mencelakai. Itu adalah konsep rumusan di dalam ajaran Islam. Anda terima ataupun tidak, ya begitulah agama saya. Saya tidak bisa mengikuti ajaran daripada yang ada di dalam konsep agamamu yang mengatakan jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Itu ada di dalam kitab yang Anda selalu bawa setiap hari Minggu. Nah, kaitannya dengan menyembah, Anda mengatakan Anda paham tentang menyembah, tetapi Anda tidak mencoba untuk mendamaikan emosi Anda untuk kemudian lisan Anda mampu mendefinisikan apa sih menyembah itu. Sehingga dengan Anda memahami definisi menyembah, minimal Anda sadar bahwa tuduhan Anda kalau Islam itu ternyata tidak menghambakan diri kepada seenggok batu. Berbeda dengan Anda jelas menyembah Yesus. Pada diri Yesus itu ada batu, dua lagi. Dan itu adalah batu zakar. Apakah ketika Anda menyembah Yesus, itu tidak dalam hal kata Anda menyembah keseluruhan daripada 100% sisi kemanusiaan Yesus? Nah, Anda mencoba untuk menutupi itu dengan mengambil sebuah perumpamaan. Apakah ketika Anda menghormat kepada orang tua, maka Anda menghormat kepada biji zakar? Ya, itu betul. Itu betul. Rangkaian daripada penghargaan, penghormatan kepada orang tua melahirkan sebuah kondisi di mana seorang anak tidak akan mungkin mau mencelakai, mencederai, merusak, tidak menghargai apapun yang ada pada diri orang tuanya. Termasuk yang Anda sebutkan itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai penyembahan, maka pertanyaan saya kepada Anda kemudian, apakah Anda bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan menyembah itu adalah menghambakan diri? Menghambakan diri. Menghambakan diri artinya apa? Menghambakan diri terhadap esensi yang memberikan perintah untuk kemudian dirinya disembah. Anda selalu membacakan doa, ungkapan syukur umat Islam ketika umat Islam itu menunaikan ibadah haji atau berumroh. Tetapi Anda tidak sadar, ucapan yang Anda ucapkan itu bukan berasal dari ucapan batu, bukan berasal dari
perkataan batu yang tidak bisa apa-apa. Artinya ada yang tidak sinkron antara lisan Anda dengan ilmu Anda dan apa yang Anda pahami gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda menyembah Yesus milih-milih pada dirinya Yesus, atau memang secara keseluruhan Anda sembah? Silakan. Konsep ajaran Islam adalah konsep ajaran yang baik. Kan itu katamu. Iya kan? Itu katamu. Kenapa kamu tidak berani jujur? Ya, berbicara tentang konsep seutuhnya tentang ajaranmu. Jangan kamu selalu menyangkalin semua ayat-ayatmu itu, ya, Zulkifli. Kalau kamu konsep ajaranmu itu baik, nggak akan terjadi yang itu, yang sono, yang sini, yang sana, ya. Paham kamu maksud saya itu apa itu, yang sana, yang sini itu, ya. Terus kamu nggak usah selalu berbicara mendefinisikan. Kau kira itu kalimat kamu tuh udah intelektual? Tidak tuh. Sekarang kamu membantah kalau kamu menyembah batu. Mari kita buktikan sama-sama. Saya mau tanya sama kamu. Jika kamu memenuhi panggilan SWT-mu, kamu kemana? Ya, tolong kamu jawab. Jawab aja, nggak usah banyak kali. Karena kami itu kebiasaan kalau kami itu debat, saya lihat ya, ditanya orang hanya jawaban singkat yang dibutuhkan, kami itu malah ceramah. Ya, saya nggak butuh ceramah kamu. Ya, kita main cepat-tepat. Ayo kamu jawab. Kalau kamu dipanggil untuk memenuhi panggilan SWT, kamu kemana? Jawab. Di dalam kehidupan umat Islam, seruan untuk menyembah kepada Allah itu dalam prosesi ibadah yang dikatakan dengan sholat, itu seruannya jelas. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kami kemudian dipanggil untuk menghadap Allah dengan cara beribadah dan prosesi sujud menyembah layaknya yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Banyak ayat di dalam kitab yang kalian ambil dari agama lain yang mengajarkan bahwa memenuhi panggilan Tuhan itu adalah menyembah, sujud. Ya, jadi sujud itu adalah merupakan sebuah pembuktian penghambaan seseorang terhadap Sang Pencipta. Termasuk yang kau sembah bernama Yesus itu juga sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan umat Islam itu menyembah batu, ya, itu karena Anda tidak memiliki ilmu sama sekali. Disebabkan karena yang ada di dalam iman Anda, kepercayaan Anda itu adalah kebencian terhadap umat Islam. Nah, sekarang ketika Anda menuduh umat Islam itu menyembah batu, sekarang kalau Anda mengingat Yesus, apanya yang Anda ingat? Tentu jasadnya, bukan? Iya kan? Nah, apakah jasad Yesus itu tidak memiliki batu zagar? Tentu memiliki batu zagar. Karena itulah ketika Anda ingin menghujat, maka bercermin dulu bagaimana sosok sembahan Anda. Karena yang saya tahu, sembahan Anda itu adalah manusia, dia memiliki biji zakar, dan Anda tidak milih-milih dalam menyembah kepada sembahan Anda itu. Artinya Anda secara fakta itu menyembah kepada esensi yang memiliki batu. Jadi yang menyembah batu sebenarnya itu adalah Anda. Nah, yang kami sembah adalah Allah. Allah yang kami sembah itu bukan makhluk. Sementara batu itu adalah makhluk. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Adapun Hajar Aswad, ya, itu hanya merupakan tugu. Layaknya Musa punya tugu, Yakub punya tugu, Daud punya tugu, Salomo punya tugu. Itu. Jadi ajaran-ajaran beribadah menghadap kepada tugu itu sudah diajarkan terlebih dahulu oleh para nabi. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, di mana pertanyaan saya ini Anda belum jawab. Apakah ketika Anda menyembah Yesus, Anda milih-milih tidak menyembah bagian batunya? Silakan. Malah beginilah umat batu kan, ketika ditanya kabur dia.
Ya kan? Nah, terus nanti dimasukin tuh ke link YouTube tuh, ya kan, dipotong-potong itu VN tuh. Oi, Zulkifli, kau jawab yang saya tanya. Ya, saya sudah jawab. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah ada pertanyaan saya dari tadi Anda jawab? Saya tanya, apakah ketika Anda itu menyembah Yesus, Anda tidak menyembah bagian batunya? Silakan. Tadi, kamu tidak perlu ceramah karena kita berdiskusi, ya, cepat, tepat. Saya sudah bilang, kamu jawab aja. Jika kamu memenuhi panggilan SWT, kamu pergi kemana? Ya, tentu kami ke bait suci lah. Ya, kami ke bait suci ketika kami ingin melakukan prosesi ibadah, baik wajib maupun sunnah. Itu, kami di mana-mana beribadah. Namun ketika ada ibadah wajib, maka kami akan menuju kepada bait suci. Nah, sekarang saya sudah jawab. Sekarang Anda yang jawab. Ketika Anda menyembah Yesus, apakah Anda juga menyembah bijinya atau cuman kepalanya saja? Silakan. Kamu di sini aja kamu sangat pembohong. Beginikah kualitas kamu untuk berdiskusi? Kamu bilang ke bait suci. Bukankah Islam mengakui semua masjid-masjid suci? Hah? Ayo, kamu kurang jujur menjawab pertanyaan saya. Ketika kamu memenuhi panggilan SWT, kamu kemana? Ya kan udah dijawab. Kami ke masjid, kami ke bait suci, kami ke Baitullah. Oke, itu jawaban saya. Sekarang Anda coba sanggah. Apa ada yang salah dengan jawaban saya? Silakan. Tidak ada yang benar jawaban kau. Jawabanmu berbelit-belit. Makanya saya sudah bilang sama kau tuh. Kalau kau tuh diskusi sama saya lain cara berdiskusinya. Cepat, tepat. Ya. Tadi kau bilang ke bait suci seolah-olah kau itu mau menyangkal kalau masjid-masjid itu tidak kau akui suci. Ya, di sini aja udah sangat dangkal pemahamanmu. Makanya jawab tegas. Ketika Allah SWT memanggilmu dan ketika kau penuhi panggilan SWT, kau kemana? Jawab tegas. Oi Zulkifli, di link YouTube aja kau keluar kau. Di sini menjawab tegas pun tahu tak berani kau tuh. Aduh, gimana nih jiwa jagoanmu ini? Ya, mungkin karena Anda kebanyakan makan anjing, jadi Anda tidak bisa menangkap jawaban saya. Ketika memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk menyembah, mengingat kepadanya, umat Islam itu ke bait suci. Apa bait sucinya umat Islam? Ya, masjid. Terus apa yang Anda permasalahkan? Atau jangan-jangan ini adalah upaya Anda untuk menghindari supaya Anda itu tidak menjawab ketika Anda menyembah Yesus, apakah Anda melupakan biji zakar yang ada pada diri Yesus? Game over. Ya kan? Yang satu jawabnya masih pelin-pelan, si umat batu. Yang satu menjawabnya sudah sangat tegas. Ya kami memenuhi panggilan SWT lah, ke Mekah. Pengakuannya sangat jelas, tapi sayangnya belum jujur. Oh, Anda ingin memaksakan ketidaktahuan Anda itu menjadi sebuah kebenaran bahwa umat Islam itu menyembah batu makanya dia ke Mekah. Oh, ya udah, ya berbahagialah dengan pemahaman Anda sendiri. Tapi kami bagi umat Islam, kami tahu bahwa Ka'bah itu sebagai penentu arah sholat, arah ibadah kami, bukan objek yang disembah. Berbeda dengan Anda, objek sembahan Anda adalah Yesus, yang nyata-nyata Yesus itu memiliki batu zakar.